Belum tahu ya. Jadi ibu memanggil Reva ke ruangan ini. Kita ingin mendiskusikan, berbincang-bincang ya terkait kegiatan ekstrakurikuler aktif. Jadi sebelum kita berbincang-bincang, berdiskusi, Reva nyaman nggak di ruangan ini? Nyaman ya, karena tempatnya aman juga ya kalau Reva bercerita kayak nyaman juga di teman-teman. Nah, jadi Reva pengen tahu nih kenapa Reva tidak mengikuti kegiatan aktif selama 2 kali pertemuan ekskul aktif kita. Apa alasannya? Dia tahu nggak itu? Jadi dari diri Reva sendiri alasan tidak mengikuti aktif 2 minggu belakangan itu karena padatnya jadwal sekolah dan juga kegiatan ekstrakurikuler lain. Jadi Reva kesulitan membagi waktu. Jadi karena kepadatan yang juga membuat Reva capek, lagi kurang semangat untuk mengikuti aktif karena aktif kan semangat. Terima kasih Reva sudah menyampaikan alasannya ke Ibu ya. Jadi sebetulnya Reva, tindakan yang Reva lakukan itu bukan Reva aja yang pernah melakukannya. Bahkan pengalaman Ibu sendiri ya, Ibu juga pernah melakukan itu. Karena malas ya, capek dengan pekerjaan yang menantangnya, sehingga Ibu tidak mengikuti beberapa kegiatan dengan alasan malas gitu ya, nggak semangat, udah capek gitu. Tetapi dari hal tersebut ibu menyadari yang ibu lakukan itu ternyata keliru gitu, ternyata salah. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu sebetulnya berdampak positif untuk kita. Apalagi untuk kegiatan aktif ini, gitu ya. Jadi menurut Reva tindakan yang Reva lakukan itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama? Karena menurut kesadaran pribadi itu merupakan tindakan yang salah dan melanggar kesepakatan kelas aktif yang telah kita buat sebelumnya. Di sini Reva tidak disiplin dan juga tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban Reva untuk mengikuti kelas aktif. Iya, jadi Reva menyadari ya yang Reva lakukan itu salah ya. Reva melanggar keyakinan kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Reva harus disiplin, harus tanggung jawab ya. Reva seharusnya mengikuti kegiatan ekskul itu dengan semangat ya. Reva harus melaksanakannya dengan penuh kebahagiaan, kesenangan agar berdampak positif untuk diri kita. Nah, jadi menurut Reva bagaimana nih solusinya dari kesalahan yang sudah Reva lakukan ini? Kalau solusinya tentu Reva harus memberikan motivasi juga untuk diri Reva sendiri agar lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan aktif dan Reva harus bisa memanajemen waktu antara kegiatan satu dan kegiatan yang lain supaya nanti tidak tumpang tindih dan tidak terjadi kesalahan yang sama. Dan itu juga Reva mungkin harus lebih menguatkan kedisiplinan dan juga mengambil tanggung jawab dalam mengikuti suatu kegiatan. Iya, bagus sekali Reva ya. Ternyata Reva menyadari kesalahan Reva. Reva mengetahui, menyatakan apa yang solusi yang seharusnya Reva lakukan. Jadi mudah-mudahan dari pernyataan Reva, ya dari solusi yang Reva sampaikan tadi bisa dilihat untuk pelaksanaan ekskul kita minggu depannya. Jadi saat itu ikutilah ekskul itu dengan semangat ya, dengan penuh kesenangan. Jadi kita nggak terbebani ya dengan ada rasa takut atau apa gitu ya, tapi memang harus dari motivasi untuk diri kita. Kenapa? Apapun kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini adalah itu akan berdampak positif untuk diri kita. Nah, jadi ya Reva, ibu lihat nanti ya untuk kegiatan ekskul hadir nggak di sini Reva. Terima kasih Reva. Terima kasih Ibu. Salam. Silakan berdiri. Gimana kabar Dio nih, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Dio udah makan? Ya. Ibu senang sekali nih ibu panggil Dio ke ruangan ini dengan wajah yang senyum ya. Jadi Dio tahu nggak kenapa Dio ke ruangan ini? Nggak tahu ya. Jadi ibu memanggil Dio ke ruangan ini untuk melakukan diskusi ya, kita bercerita
Tapi sebelum kita diskusi nih, Dio nyaman nggak? Dio nyaman ya. Jadi ruangan BKN kan jauh juga nih dari rumah. Jadi apapun yang dia ceritakan bisa leluasa nanti sampaikan kepada itu. Nah, Dio dipanggil ke sini ini terkait dari laporan gurunya bahwa dalam minggu ini tuh Dio sering datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau ibu boleh tahu apa alasan Dio datang terlambat ini? Karena terlambat bangun pagi. Karena terlambat bangun pagi. Kenapa Dio terlambat bangun pagi? Malam juga terlambat tidur. Oh, malamnya terlambat tidur. Dio ngapain tadi malam terlambat tidur? Main HP. Apa main HP-nya ngapain? Nonton YouTube, main game. Jadi jam berapa Dio tidurnya? Jam 12 malam. Ya, itu kan udah terlalu larut ya kita main HP. Dan itu pasti berdampak buruk untuk kesehatan. Untuk datang terlambat ini mungkin bukan diri sendiri yang pernah melakukannya, teman-teman lain juga mungkin ada yang melakukan. Bahkan ya, pengalaman diri sendiri juga pernah melakukannya. Tapi ibu menyadari bahwa datang terlambat itu sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan yang dilakukan. Kenapa? Itu akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa merugikan diri kita sendiri? Tentu kita tertinggal pelajaran dengan guru yang pertama di jam pertama. Kita tertinggal pelajaran dari pertama. Dan apalagi ini alasan Dio karena Dio bermain HP. Lalu malam kayak gitu bermain HP tentu akan berdampak buruk pada kesehatan kita, ya kan? Nah, jadi menurut Dio yang Dio lakukan datang terlambat ke sekolah ini sebuah kesalahan atau enggak? Kesalahan ya, karena masih ada Dio keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa itu keyakinan kelas? Melanggar ketertiban dan tanggung jawab. Iya, melanggar ketertiban yang sudah dibuat di sekolah ya, tidak bertanggung jawab ya. Jadi seharusnya Dio datangnya harus tepat waktu karena Dio bisa menimba ilmu dan tinggal kita pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi menurut Dio gimana solusinya nih agar Dio tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Harus pandai bagi waktu. Harus pandai membagi waktu. Apa lagi? Berusaha harus bersahabat. Iya, berusaha datang sesuatu waktu. Bagus sekali Dio ya. Berarti Dio sudah menyadari bahwa yang dilakukan itu salah ya. Datang terlambat ke sekolah itu salah ya, karena merugikan kepada diri kita sendiri. Dan Dio pun sudah bisa menyatakan solusi untuk Dio sendiri. Berarti Dio harus mampu membagi waktu bermain HP, jam berapa Dio tidur, harus bisa membagi jadwalnya lagi ya. Nah, dan Dio juga harus semangat. Ada diniatkan dalam hati bahwa kita akan datang tepat waktu. Jadi sangat bagus ya. Dio sudah mampu memberikan solusi untuk diri Dio sendiri dan besok akan diberikan apakah Dio sudah datang tepat waktu atau tidak. Ya, jadi besok dipantau Dio dan tepat waktu enggak datang ke sekolah. Jadi itu ya. Terima kasih Dio. Mudah-mudahan diskusi dan bincang-bincang kita ini bermanfaat ya. Tanggapan saya sendiri mengenai diskusi tadi bersama Bu Sari, saya cukup senang karena Bu Sari menegur kesalahan saya secara baik-baik, tidak dengan kekerasan, tidak juga dengan membentak. Hal ini membuat saya nyaman dan merasa ini bukan sebuah teguran biasa, tapi juga seperti sharing dengan guru. Jadi saya nyaman dan juga bisa mengetahui kesalahan saya di mana, bisa menyadari kesalahan saya dan juga saya bisa memberikan motivasi kepada diri saya. Selain itu, saya juga bisa lebih bertanggung jawab dan juga memotivasi diri untuk mengikuti taktis ini. Saya menentang berdiskusi dengan Bu Sari, jadi saya sangat nyaman karena beliau tidak marah-marah dan menyampaikan nasihatnya dengan secara baik-baik. Mari mengingatkan dan menyadarkan saya bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah dan memberikan masukan dan arahan agar ke depan
baik lagi dan bisa berubah menjadi pribadi